Noval. Selamat sore, semuanya. Kami dari kelompok kecerdasan buatan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas kami. Yang pertama, dari judul, kami mengambil judul Balik A. Nah, buat kelompoknya sendiri terdiri dari 7 orang. Yang pertama saya sendiri, David Sionari. Terus ada Laude Iqmal, terus Muhammad Rizal, terus Muhammad Farhan, terus ada Naufal Afif, Randy Septa, dan terakhir Ludovicus. Nah, yang kedua buat alasan sendiri kami mengambil judul Balik A. Balik A sendiri sebenarnya adalah layanan buat pemetaan. Basisnya adalah web. Jadi nanti dari device manapun jadi bebas diakses, tidak perlu buat download ataupun install. Nah, ini nanti fungsinya buat berpergian maupun untuk balik lagi. Nah, keuntungannya sendiri atau alasannya sendiri, biasanya mungkin kebanyakan sekarang udah memakai Google Maps. Tapi keuntungannya di balik A sendiri, di sini kami tidak tergantung sama internet. Jadi nanti kami bisa balik A sendiri nanti merecord track yang udah kita lalui. Jadi setiap track yang udah kita lalui itu bakal direcord sama sistemnya. Dan nanti kalau seumpamanya di tempat kita yang tuju nggak ada koneksinya, pas kita mau balik ke rumah kita atau ke tempat kita awal semula, nah itu kita tidak membutuhkan internet. Jadi itu salah satu alasan kenapa kami mau membuat project ini. Nah, yang kedua, bagaimana rencana cara kerjanya? Buat cara kerjanya sendiri, yang tadi yang udah saya jelaskan tadi, jadi ini balik ini atau project ini nanti bakal merekam setiap track yang udah dilalui si user. Jadi nanti bakal disimpan lewat file change. Jadi walaupun cuma file sementara, karena kita basisnya di web. Nah, dari semua record-record itu nanti uh, dari sistem sendiri bakal memproses. Jadi dia bakal mencari jalan tercepat. Jadi seumpamanya si user pengen balik lagi ke tempat semula dia sebelum pergi. Nah, dari sini nanti sistemnya bakal mencarikan uh, jalan tercepat, terefisien juga. Nah, cara kerjanya sendiri nanti si balik A. Ini jadi ini itu kayak sebuah peta atau peta ya. Nah, ini terdiri dari nodus-nodus lokasi, jadi titik-titik gitu. Dan nanti kami dari sistemnya sendiri juga bisa mengidentifikasi yang mana itu jalan ataupun bukan jalan. Jadi nggak usah khawatir kalau bakal disesatkan karena di sini nanti bakal udah kami setting sistemnya supaya bisa membedakan yang jalan dan bukan. Uh, dan cara buat mencari jalan yang paling efisiennya, kami menggunakan algoritma G-Stack. Nah, di sini algoritma G-Stack sendiri itu, jadi dia itu algoritma yang bekerjanya dengan menghubungkan simpul-simpul yang ada di setiap topi. Jadi dia itu mencari jarak-jarak terdekat. Jadi dia ada perhitungan sendiri setiap jaraknya.
Nah, di algoritma ini sendiri nanti berhitung, nanti dari di sistemnya kami akan memberikan beberapa pilihan juga. Jadi nggak apa ya nggak harus dari usernya itu mengikuti sistem, karena nanti user juga bisa memilih jalan sendiri juga. Jadi semisal buat menuju ke kota, dari kota A ke kota Z, tapi dari sistem bakal memberikan beberapa option pilihan. Contohnya option pertama nanti lewat kota B, kota D, terus kota E. Terus option yang kedua lewat kota C, kota D, kota G, kayak gitu. Jadi nanti sistem akan memberikan beberapa option kepada user. Jadi usernya mempunyai pilihan yang banyak juga. Nah, di sini algoritmanya berperan penting ya, dimana nanti buat perhitungan jarak tempuhnya juga, atau total jarak dari kota A sampai kota tujuan. Nah, nanti di sini mungkin dari lewat algoritma ini kami akan merekam beberapa track yang bakal mudah atau dilalui dengan cepat dan efisien. Nah, di lewat algoritma ini nggak hanya mengukur jaraknya aja, tapi nanti kami memasukkan beberapa pertimbangan seperti lalu lintasnya, terus lalu lintas seperti lampu merah ataupun ada perbaikan jalan dan lain sebagainya. Jadi uh, dari algoritma ini nggak sepenuhnya mempertimbangkan hanya jarak saja. Jadi ada pertimbangan lain juga seperti itu. Mungkin buat kayak kesimpulan dari tadi, alasan terus cara kerja dan algoritmanya, saya simpulkan dari sini. Yang pertama tadi, alasan kami membuat aplikasi ini walaupun sekarang udah ada Google Maps, itu yang pertama karena kami pengen buat aplikasi yang tidak membutuhkan internet buat tracking seseorang, contohnya aja ke gunung dan lain sebagainya. Kan itu kayak di sana buat jaringan sendiri masih terbatas. Nah, ini kami pengen memecahkan atau memenuhi kebutuhan itu. Terus buat cara kerjanya tadi, ya user nggak usah perlu susah-susah mendownload ke Play Store atau App Store, tapi cukup buat membuka di lewat Chrome ataupun platform lainnya. Jadi basisnya kita web. Nah, nanti dari setelah user udah uh, uh, setelah user udah membuka halaman yang kami punyai, nanti otomatis dari uh, device si user nanti dia mendownload beberapa sistem yang dibutuhkan, tapi itu tidak besar, jadi bakal menyusahkan dari user juga. Terus yang buat algoritma tadi menggunakan distrak, yaitu lebih kita memperhitungkan kayak jaraknya, jadi bisa buat mencari jarak yang lebih efisien dan tercepat. Itu kami memilih metode ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.